Selamat datang di Setdown Comedy. Gagal. Inilah saatnya menertawakan kegagalan, karena hidup patut dirayakan. Kawan-kawan, ini adalah episode pertama dari Setdown Comedy. Perkenalkan, saya Iben Nuriska, orang sukses gagal. Sejak kecil, saya punya banyak jalan untuk berhasil dalam hidup ini. Saking banyaknya, saya bingung. Ya, waktu itu ibaratnya saya sedang berada di sebuah persimpangan jalan. Persimpangan itu bukan lagi pertigaan, perempatan, atau simpang 5, tapi sudah 6, 7, 8, 1. Bukan. Ya. Jadi saya bingung menentukan jalan mana yang harus saya pilih. Karena bingung, saya pun duduk dan berpikir. Karena kelamaan berpikir, akhirnya saya sampai pada sebuah kesimpulan bahwa ternyata duduk itu lebih nyaman daripada berjalan. Nggak capek. Oke, kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menjaga mimpi. Mimpi pertama saya waktu kecil adalah menjadi pemain bola profesional. Saya diberkahi kemampuan menjadi kiper, bakat turunan mendiang ayah saya yang juga seorang kiper. Usia 11 tahun saya masuk SSB. Di hari pertama latihan, saat teman-teman saya menyampaikan kepada pelatih posisi apa yang mereka inginkan, saya sembunyi. Saya sembunyi karena saya malu mengatakan kepada pelatih posisi apa yang saya inginkan. Nah, ini adalah tips pertama. Jaga kemaluanmu, jangan jadi orang pemberani. Saya malu karena badan saya gendut. Jadi ini adalah tips kedua. Kenali kekuranganmu, karena kekuranganmu itulah yang akan menjaga kemaluanmu untuk tidak berani tampil. Pada setiap akhir sesi latihan, pelatih menyuruh kami main 11 lawan 11. Ia yang menentukan siapa-siapa saja yang harus bermain. Saya tidak pernah disuruh masuk lapangan. Saya selalu disuruh duduk di bangku cadangan. Ya, posisi yang enak sebenarnya karena duduk kan, nggak capek. Nah, setiap kali latihan saya selalu duduk di bangku cadangan. Akhirnya saya pun bosan, karena teman-teman saya yang lain nggak ada yang duduk. Mereka bermain di pinggir lapangan, bikin gawang dari bola atau dari sepatu. Karena bosan, saya akhirnya ikut bermain sama mereka. Saya meminta posisi menjadi kiper. Ya, karena saya memang punya bakat alami menjadi kiper, mereka susah membobol gawang saya. Kalau mereka tendang bola ke atas, saya terbang, tangkap. Kemanapun bola mereka arahkan, saya selalu berhasil menangkapnya atau menepisnya. Dan tangkapan saya itu bolanya selalu lengket. Ternyata ketika saya bermain di pinggir lapangan itu, pelatih melihat. Lalu ia memanggil saya. "Hei gendut, sini kau," katanya. Ya, saya takut kan dipanggil begitu, saya lari. Nah, begitu sampai di depan pelatih, saya takut dimarahin, saya menunduk. Pelatihnya bilang, "Kenapa kau nggak bilang dari kemarin kalau kau bisa jadi kiper, ha? Udah, kau main sana, gantiin kipernya." Saya pun masuk, menggantikan kiper yang saat itu sedang bermain. Sejak itu, pelatih memutuskan untuk memasukkan saya ke dalam skuad inti sebagai kiper utama. Akhirnya kesempatan untuk menjadi pemain bola profesional terbuka bagi saya. Saat itu saya hanya tinggal giat berlatih untuk menambah tinggi dan menurunkan berat badan. Jadi setiap malam sebelum tidur saya selalu membuat rencana akan bangun pukul 4, kemudian sholat, berdoa, dan olahraga. Saya selalu membuat rencana seperti itu sebelum tidur. Nah, saya tidak pernah berhasil bangun pukul 4. Tapi saya baru bisa bangun itu pukul setengah 7 ketika sudah dimarahi ibu saya. Nah, ini adalah tips ketiga. Buatlah sebanyak-banyaknya rencana, tetapi
Jangan pernah mewujudkan rencana itu. Ya, itu adalah tips ketiga. Tips keempat adalah selalu banggakan dirimu kepada dirimu saja. Jangan pernah menyampaikan kebanggaanmu itu kepada orang lain. Cukup disimpan dalam hati, tertawalah dengan pencapaianmu, tersenyumlah kepada dirimu sendiri. Tapi jangan kabarkan kepada siapapun ya. Nah, setelah kalian bisa menjalani tips keempat tadi, kita masuk ke dalam tips kelima. Jadilah orang sombong. Katakan kepada diri kalian bahwa kalian tidak terkalahkan. Jadi sebelum saya terpilih sebagai kiper utama, saya selalu patuh mengikuti jadwal latihan di SSB itu sebanyak 2 kali seminggu. Tapi sejak saya sudah terpilih, saya mengatakan kepada diri saya bahwa tidak akan ada seorang pun di SSB itu yang akan bisa menandingi kemampuan saya. Tidak akan ada yang bisa menggantikan saya sebagai kiper utama. Karena itu saya lalu mengurangi jadwal latihan saya menjadi sekali seminggu. Ya kan harus sombong. Kesombongan itu akan membantu kalian untuk bisa menjalankan tips yang keenam. Tips keenam itu adalah jangan pernah memaksa dirimu untuk disiplin. Terpaksa itu berat. Terpaksa itu menyakitkan. Terpaksa itu melelahkan. Makanya kalian harus tetap ikhlas menjadi orang yang menerima apapun keadaan. Jangan pernah berdisiplin untuk mengubah keadaan apapun yang kalian jalani saat ini. Kalian harus ikhlas menjadi orang yang bisa berbuat seenaknya saja. Pasrahkan dirimu menerima kenyataan. Pasrah saja. Saat orang tua saya tahu kalau saya sudah jarang sekali ke SSB, mereka memanggil saya. Agar saya tidak dimarahi, saya pun menyampaikan alasan kalau saya tidak suka dipanggil gendut sama pelatih saya yang sering marah. Begitu orang tua saya mendengar alasan saya, mereka pun jengkel dan marah karena anaknya dipanggil gendut sama pelatihnya dan suka dimarah-marahi. Ya, saya senang dong. Iya dong. Saya tidak perlu lagi capek-capek ke SSB. Ini adalah tips ketujuh. Dengar baik-baik. Kalian harus bisa mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahanmu. Jangan mau disalahkan. Selalu cari kesalahan orang lain dan pertahankan agar dirimu tidak disalahkan. Jadi, bagi kalian yang punya bakat, sia-siakanlah bakat kalian itu. Jangan pernah diwujudkan agar mimpi kalian selalu terjaga. Jangan pernah berani tampil, jadilah pemalu. Jangan pernah mengeksekusi rencana-rencana yang sudah kalian buat. Banggalah pada diri kalian sendiri, tetap sombong. Dan jangan pernah memaksa diri kalian menjadi orang yang disiplin. Dan carilah kesalahan orang lain. Dengan begitu yakinlah bahwa kalian akan sukses mendapatkan kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini. Kalian tidak akan pernah berhasil, tapi kalian berhasil menjaga mimpi-mimpi kalian. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Kalau kalian ingin berhasil mendapatkan kegagalan demi kegagalan dalam hidup ini, jalani tips yang sudah saya berikan. Kalau kalian ingin menjadi orang yang benar-benar sukses, abaikan.